Ya, inilah 5 pelatih top dunia yang bisa gantikan Sinteyong di timnas Indonesia. Nomor 1 bikin kejutan di Piala Asia 2023. Informasi bola selanjutnya, Sharan Shandipatinama ke timnas Indonesia. Kalau mau jadi tim besar harus lakukan ini. Dan yang terakhir, inilah 4 alasan pendukung timnas berharap kontrak Sinteyong diperpanjang. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola untuk Anda. Ya, sebanyak 5 pelatih top dunia yang bisa menggantikan Sinteyong di timnas Indonesia akan diulas hari ini. Seperti diketahui, kontrak Sinteyong bersama timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni nanti. Dan tak ada jaminan Sinteyong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI sebab Sinteyong wajib menuntaskan satu target lagi yang teramat berat, yakni meloloskan timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024. Tentunya tidak mudah mengantarkan timnas Indonesia U23 ke perempat final Piala Asia U23 2024. Yang pertama, timnas Indonesia U23 tergabung di grup berat bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Satu lagi, Piala Asia U23 2024 tidak masuk ke dalam agenda FIFA sehingga tak ada jaminan pemain abroad seperti Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand bisa bergabung. Dan jika akhirnya Sinteyong tidak mendapatkan perpanjangan kontrak karena gagal menunaikan target, maka ada sejumlah pelatih top yang bisa menjadi bidikan PSSI untuk menangani timnas Indonesia selanjutnya. Siapa saja? Yang kelima, Park Hang-seo. Ya, sulit tidak memasukkan nama Park Hang-seo ke dalam daftar ini. Pelatih asal Korea Selatan ini terbukti sukses selama 6 tahun dalam membesut timnas Vietnam. Keberhasilan bersama Vietnam ini diyakini dapat diulangi Park Hang-seo bersama timnas Indonesia, apalagi secara SDM Indonesia lebih menjanjikan ketimbang Vietnam mengingat diperkuat banyak pemain abroad. Yang keempat adalah Hansi Flick. PSSI dapat memanfaatkan hubungan baik mereka dengan Federasi Sepak Bola Jerman atau DFB dan operator kompetisi Liga Jerman atau DVL untuk mendapatkan Hansi Flick. Sebelum dipecat Jerman beberapa bulan yang lalu, Hansi Flick punya CV yang mentereng. Ia berstatus asisten pelatih Joachim Löw saat Jerman juara Piala Dunia 2014. Sementara pada 2019 sampai 2020, Hansi Flick mengantarkan Bayern Munich meraih treble winner. Yang ketiga, ada Jose Mourinho. Ya, Jose Mourinho punya hubungan personal yang baik dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Di momen ulang tahun Erick Thohir tahun lalu, Jose Mourinho mengucapkan selamat kepada mantan Presiden Inter Milan tersebut. Ya, Jose Mourinho saat ini berstatus tanpa klub setelah dipecat AS Roma medio 2 minggu lalu setelah malang melintang di level klub. Apakah ini waktunya Jose Mourinho untuk membesut tim nasional? Yang kedua ada Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst dapat dijadikan opsi sebab banyak pemain berdarah Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia sehingga secara karakter Giovanni paham betul. Dan secara CV, Giovanni juga masuk kategori mentereng. Pelatih yang tengah menganggur ini pernah membawa Feyenoord juara Liga Belanda dan membawa Glasgow Rangers finish runner-up di Liga Eropa. Dan yang pertama ada Peter Sigurd. Ya, Peter Sigurd punya kelebihan dibandingkan nama-nama lain sebab ia berpengalaman menangani klub Liga Indonesia PSM Makassar pada tahun 2011 sampai 2013. Per 2022, Peter mengantarkan Maladewa menjadi juara Piala AFF-nya Asia Selatan pada 2018 ini, mulai membesut Tajikistan. Peter pun mencetak sejarah bersama Tajikistan, yakni untuk pertama kalinya meloloskan tim Asia Tengah ini lolos ke 16 besar dan perempat final Piala Asia. Di Piala Asia 2023, Tajikistan mengungguli sejumlah negara yang secara ranking FIFA di atas mereka, seperti China, Lebanon, dan juga Uni Emirat Arab. Di perempat final Piala Asia, Tajikistan akan menghadapi Yordania, sehingga secara peluang ke semifinal Piala Asia 2023 terbuka lebar. Di sisi lain, kegagalan timnas Indonesia melaju ke babak 8 besar Piala Asia Qatar menghadirkan spekulasi kalau posisi pelatih Sinteyong tengah terancam. Skuad Garuda sebenarnya sudah sukses mencapai target, yakni lolos dari fase grup alias melaju ke babak 16 besar. Hanya kekalahan besar 4-0 atas Australia membuat banyak pihak mulai nyinyir dan menyuarakan agar pelatih Indonesia Sinteyong sudah saatnya diganti. Tapi meski begitu, tidak sedikit juga penggemar bola tanah air yang membela Sinteyong dan berharap ia tetap menukangi timnas Indonesia. Bahkan terbaru muncul petisi agar PSSI memperpanjang kontrak Sinteyong. Dan berikut ini adalah beberapa alasan pendukung timnas berharap kontrak Sinteyong diperpanjang. Yang pertama adalah kebiasaan PSSI yang gonta-ganti pelatih.
Ya, mayoritas penggemar sepak bola Indonesia sepakat kalau timnas Indonesia saat ini sudah di jalur yang tepat, baik dari segi permainan ataupun mentalitas para pemain yang semakin terasah di era Sinteyong. Penggemar juga menilai kalau PSSI harus menghilangkan kebiasaan gonta-ganti pelatih saat permainan timnas Indonesia sudah mulai membaik. Yang kedua, pencapaian timnas di era Sinteyong. Alasan berikutnya adalah Sinteyong mampu mengangkat timnas Indonesia untuk meraih pencapaian dan prestasi yang lebih baik dibanding era pelatih-pelatih sebelumnya. Yang terbaru, Sinteyong membawa Indonesia mencatatkan rekor lolos ke 16 besar Piala Asia Qatar hingga mengangkat ranking Indonesia di peringkat FIFA. Yang ketiga, khawatir Sinteyong dibajak negara lain. Nah, pertimbangan ketiga, kenapa PSSI harus segera memperpanjang kontrak Sinteyong dan khawatir ia akan dibajak oleh negara lain. Pencapaian Sinteyong bersama timnas tentunya juga diamati oleh negara-negara lain khususnya di regional Asia dan Asia Tenggara. Sehingga bukan tidak mungkin pelatih asal Korsel tersebut masuk dalam radar mereka.